ke orang-orang terdekat. Dari gambaran di dunia nyata maupun film, orang kesurupan rata-rata menunjukkan gejala yang mirip. Badan berotak hebat, suara berubah jadi lain, jadi lebih agresif, bahkan bisa berujung menyerang orang lain, seperti seakan-akan dia bukan dirinya lagi. Karena itu, fenomena kesurupan sering dipercaya sebagai kondisi saat tubuh seseorang diambil alih makhluk lain. Dalam dunia kedokteran, orang kesurupan bisa menjadi gejala dari adanya gangguan disosiasi atau disebut juga dissociative trance disorder atau DTD. Kita sudah mendengar ya, bahkan tadi yang di daring luring juga dengar Kezia memaparkan tentang fenomena kesurupan. Jadi kalau misalnya ada temanmu yang kesurupan, bisa banget ya untuk dibawa ke puskesmas. Jangan-jangan dia menderita tadi DTD tadi, dissociasi trance disorder. Oke, sekarang waktunya untuk yang luring, silakan maju ke depan. Terima kasih Kezia. Banjir identik dengan peristiwa terbenamnya daratan yang biasanya kering karena volume air yang meningkat. Menurut Ensiklopedia Britannica, banjir adalah tahap air tinggi di mana air meluap ke tepi alami atau buatan ke tanah yang biasanya kering. Dikutip dari situs BNPB, banjir adalah peristiwa atau kejadian alami di mana sebidang tanah atau area yang biasanya merupakan lahan kering tiba-tiba terendam air karena volume air yang meningkat. Banjir menjadi bencana alam yang sulit dihindarkan. Di setiap musim hujan, beberapa wilayah di Indonesia harus merasakan bencana alam ini. Melansir dari data box, banjir menjadi bencana terbanyak yang terjadi hingga 15 September 2021. Lantas, bagaimana coklat bisa sampai di Indonesia? Inilah awal kisah kakao dan coklat di Indonesia. Pada tahun 1560, para pelaut Spanyol yang menjelajahi Jalur Filipina dan tiba di Sulawesi Utara. Saat itu, mereka membawa biji kakao jenis Criollo dari Pelangi adalah fenomena alam yang berupa optik dan meteorologi yang memiliki warna-warni indah yang ada di langit. Pelangi terbentuk melewati proses pembelokan cahaya atau yang disebut dengan pembiasan. Proses pembiasan pada pelangi akan tertata secara struktur dan akan menghasilkan warna-warni indah pada pelangi. Lalu bagaimana pelangi terbentuk? Pelangi akan terjadi apabila cahaya mengalami pembiasan ketika cahaya matahari terkena air hujan. Sengaja atau tidak yang dilontarkan dari seseorang, biasanya rasa marah muncul ketika merasa kecewa, kesal, atau bahkan frustasi. Rasa marah ini muncul ditandai dengan amigdala yang merangsang ke hipotalamus. Amigdala yang dimaksud di sini adalah bagian otak yang berkaitan dengan emosi. Pernahkah berpikir sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam otak dan tubuh kita saat marah? Yap, marah adalah mental respon yang sudah tertanam dalam diri manusia. Ketika ada suatu perkataan atau tindakan yang memancing emosi, otomatis sifat marah kita akan keluar dalam diri. Sejatinya marah berbeda dengan depresi. Marah adalah suatu karakteristik yang muncul dari seorang saat ada perbuatan atau perbuatan salah, baik yang disengaja maupun tidak. Yang dilontarkan seorang biasanya rasa marah muncul ketika merasa kecewa, kesal, atau bahkan frustasi. Ketika rasa amarah menyelimuti diri, hal itu menimbulkan berbagai perubahan biologis yang dialami oleh tubuh. Kondisi otak orang marah akan berubah drastis sesuai dengan yang terjadi pada tubuhnya. Misalnya, tekanan darah meningkat, otot menjadi semakin tegang, energi meningkat, hingga peningkatan suhu tubuh.